semuanya, kenalin nama aku Azrina dengan NIM 15022231119. Halo, nama saya Nur Nazliza Purwanti. Halo, kenalin nama aku Nirmala Idiana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Haya Santosa. Halo semuanya, kenalin nama aku Fiana Bila. Halo, kenalin nama aku Teo Nugroho Sumantri. Halo semuanya, kenalin nama aku Litwina Gloria Yudiwanti. Jadi dalam adegan ini tuh menggunakan konsep nonverbal. Nah, untuk penjelasan adegannya ya nih, ketika hari sudah larut malam, Pak Domo itu masih tetap berkumpul dengan teman-temannya. Dikarenakan hal tersebut, Mak Domo terpaksa menjemputnya. Lalu dengan muka yang masam, beliau memanggil Pak Domo. Nah, kemudian Pak Domo bangkit dan berkata, teknologinya sudah maju, tapi orangnya belum. Ya sudah, lanjutlah kalian. Aku pulang dulu ya. Lalu temannya tertawa dan mengangkatkan gelas kepadanya. Nah, temannya itu juga berkata, kau urus juga lah istrimu. Lalu Pak Domo menimpali kepadanya. Sama aja kalian berdua. Nah, kemudian beliau melangkahkan kakinya dan menghampiri istrinya dengan raut wajah yang sedikit berubah di sini. Nah, Pak Domo berkata, kan sudah kubilang, jangan jemput-jemput aku. Malu, macam anak SD saja. Lalu sang istri pun menjawab, kan kita harus ke rumah Inang. Nah, dalam adegan ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama adalah Pak Domo yang memberikan wajah masam saat hendak memanggil Pak Domo, di mana wajah yang masam ini menunjukkan kekesalan maupun kelelahan. Apalagi dilatar belakangi dengan adegan tersebut yang menunjukkan Pak Domo itu masih asik mengobrol, sementara ia dan istrinya tuh harus segera pergi untuk ke rumah Inang. Lalu yang kedua adalah saat berpamitan, di mana teman Pak Domo itu mengangkatkan gelas kepadanya. Mengangkatkan gelas di sini dapat diartikan bahwa temannya Pak Domo ini mempersilahkan beliau untuk pergi dari tempat tersebut, seolah berkata silakan atau mari gitu. Lalu yang terakhir adalah Pak Domo mengerutkan keningnya saat berbicara dengan Mak Domo. Beliau mengerutkan keningnya karena hendak menunjukkan ketidaksukaan kepada Mak Domo. Karena apa? Karena saat itu Mak Domo itu menjemputnya saat masih bersama teman-temannya, sehingga Pak Domo itu merasa malu. Untuk adegan yang kedua ini menggunakan konsep nonverbal. Lalu penjelasan adegan tersebut itu Pak Domo dan Mak Domo sedang dalam perjalanan pulang dari kumpul tetangga. Nah, di tengah perjalanan mereka, Pak Domo itu menyuruh sang istri untuk menggandeng tangannya dan berkata, "Mak, gandeng aku cepat." Setelah itu, Mak Domo membalas dengan berkata, "Apa?" Karena kebingungan dengan sikap Pak Domo yang tiba-tiba. Tetapi Pak Domo tetap memaksa sambil berkata, "Gandeng cepat, penting ini." Ternyata mereka bertemu dengan sang pendeta desa yang hendak pulang ke rumah. Kemudian pendeta itu menyapa Pak Domo dan mengatakan bahwa keduanya terlihat mesra. Kemudian pendeta tersebut mengucapkan, "Tidak salah aku menjadikan kalian sebagai contoh pasangan bagi umat gereja." Dan di sini Pak Domo dan Bu Domo hanya tersenyum dan melihat satu sama lain. Selanjutnya, saya akan membacakan indikator adegan. Yang pertama, Pak Domo itu menyuruh sang istri untuk menggandeng tangannya dengan cepat. Nah, gestur bergandengan tangannya dalam arti yang disepakati melambangkan kemesraan, keeratan pasangan. Yang kedua, saat Pak Pendeta datang dan menyapa Pak Domo beserta sang istri, beliau mengucapkan horas dan menganggukkan kepala. Menganggukkan kepalanya itu menunjukkan bahwa penghormatan kepada orang yang ditemui. Nah, selain itu, bisa diartikan sebagai bentuk sapaan formal. Yang ketiga, Pak Domo dan Bu Domo tersenyum kepada pendeta sembari mengangguk. Senyuman yang bentuk itu dalam adegan melambangkan umpan balik sapaan yang diberikan oleh sang pendeta. Yang terakhir, yaitu Pak Domo tertawa kepada pendeta saat dibilang masih mesra dengan sang istri. Nah, umpan balik yang diberikan oleh Pak Domo berupa canda tawa, mewakili persetujuan akan perkataan yang dilontarkan oleh Pak Pendeta. Terus selanjutnya ada konsep differentiating atau pembedaan. Konsep ini terdapat pada menit 12 di detik 32 sampai menit 14 detik 32. Jadi di adegan ini, Pak Domo dan Mak Domo hendak terlelap. Pak Domo tiba-tiba terbangun dan berkata pada istrinya untuk membantunya supaya anak-anak mereka pulang. Bu Domo dengan intonasi kesal mengatakan kalau ingin anaknya pulang maka minta maaflah. Tetapi Pak Domo justru membatahnya dan berspekulasi jika ia meminta maaf, maka ia justru sependapat dengan anaknya. Hal tersebut memicu perdebatan antara mereka berdua. Sang istri memberikan saran untuk mereka menjemput anak-anaknya ke Jawa, tetapi Pak Domo lagi-lagi menolak. Dan begitu terus hingga beberapa saat ke depan. Di dalam adegan ini ada dua indikator. Indikator pertama yaitu perbedaan pendapat yang terjadi ketika Bu Domo menyuruh Pak Domo untuk meminta maaf kepada anaknya. Jika ingin anaknya pulang, tetapi Pak Domo menyangkalnya dan beralasan jika ia meminta maaf kepada anaknya, maka sama saja ia menuruti keputusan anak-anaknya. Lalu yang kedua, perselisihan argumen terjadi ketika Bu Domo mengatakan supaya mereka pergi ke Jawa untuk menemui anak-anaknya. Supaya pesan yang disampaikan jelas dan mereka mau menurut. Lagi-lagi, Pak Domo berselisih pendapat dan bersuara, kenapa harus orang tua yang mengemis kepada anak? Bahkan, saat Bu Domo berkata bahwa jika Pak Domo gengsi, dia saja yang berangkat. Pak Domo masih menahannya dan berkata tak boleh. Bu Domo merasa rindu kepada anak-anaknya, dan ia merasa semua kerinduan itu diakibatkan oleh gengsi Pak Domo.
Pak Domu masih menyangkal dan membela dirinya sendiri. Nah, di adegan ini tuh Domu itu lagi dihubungi oleh bapaknya. Saat sedang dihubungi oleh bapaknya, Domu itu sedang bersama kekasihnya, yaitu Neni, yang awalnya tuh ibunya tuh nyuruh dia pulang. Tetapi lama-kelamaan topik pembicaraan mereka tuh mengarah ke pernikahan, bahkan nyampe membahas adat istiadat. Hal tersebut tuh bikin Pak Domu tuh marah dan ibunya khawatir. Sampai pada akhirnya Bu Domu tuh berkata, "Kata bapakmu, jangankan kenalan, jumpa kau pun dia tak mau kalau kerjaanmu itu cuma melawan," seperti itu. Dan Domu tuh ngatain hal yang sama kalau dia tuh nggak mau ketemu orang tuanya. Dari penjelasan adegan itu, kami memiliki dua indikator. Yang pertama adalah Pak Domu tidak ingin bertemu dan berkomunikasi dengan Domu apabila Domu masih terus melawan. Hal tersebut menunjukkan Pak Domu membatasi interaksi dengan Domu sampai Domu mendengarkan perkataannya. Lalu yang kedua itu, ada Domu menyanggupi permintaan bapaknya untuk tidak pulang. Ia pun malas berjumpa dengan bapaknya. Dalam adegan tersebut tuh disimpulkan jika Domu menghindari konflik dengan orang tuanya, ya, Domu tuh menghindari konflik dengan orang tuanya. Karena kemungkinan tuh kalau mereka bertemu, keduanya akan bertengkar terkait calon istri Domu yang bukan dari Batak. Selanjutnya, adegan kedua yang menggunakan konsep penghindaran atau avoiding terdapat pada adegan dengan waktu 1 jam 34 menit 50 detik sampai dengan 1 jam 36 menit 42 detik, di mana pada adegan tersebut menjelaskan semenjak Mak Domu memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya, Pak Domu tidak sering menghabiskan waktu dengan termenung ketika menjalani aktivitas sehari-hari. Begitu pula dengan ketiga anak laki-lakinya sudah kembali ke daerah perantauan masing-masing, tampak raut kegelisahan di wajah mereka tatkala memikirkan kondisi keluarga yang kian hari tak kunjung membaik. Pak Domu merasakan kekosongan di rumah selama tidak ada kehadiran Mak Domu, misalkan seperti tidak ada yang memasakkan makanan untuknya. Akhirnya karena merasa lapar, Pak Domu pun memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya untuk meminta makanan. Nah, pada adegan ini terdapat dua indikator adegan, di mana yang pertama adalah adegan ketika Bu Domu memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Nah, pada adegan ini menjelaskan bahwa Bu Domu sudah lelah dalam perdebatan yang terjadi antara dirinya, suaminya, dan anak-anaknya. Dan dia berusaha untuk menenangkan pikirannya dengan menghindari mereka dan pulang ke rumah orang tuanya. Lalu indikator adegan kedua terlihat pada adegan yang sama dilakukan oleh Pak Domu, yaitu pulang kembali ke rumah orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa setelah melewati perdebatan yang ditinggalkan oleh istrinya, dia juga kembali ke rumah orang tuanya karena tidak ada yang memasakkan makanan untuknya. Bukan yang menyusul istrinya, yang justru pergi begitu saja dan tidak berusaha untuk menyelesaikan perdebatannya. Nah, di menit 47-27 detik sampai di 48 menit 17 detik tuh kita itu menggunakan konsep yang namanya konsep self disclosure. Nah, aku di sini bakal jelasin penjelasan adegan yang pertama. Nah, penjelasan adegan pertama itu mungkin seluruh anggota keluarga itu mulai kelihatan panik ketika mengetahui kehadiran Opung yang nampak jelas berada di teras rumahnya. Nah, rasanya tuh seperti sudah siap menyambut kedatangan mereka. Tapi sesaat sebelum turun dari mobil, Pak Domu itu bisa dibilang menginstruksikan tuh, menyuruh untuk tidak membedakan permasalahan kepada Opungnya, Pak Domu itu. Jadi Pak Domu itu berkata, jangan sampai Opung tahu masalah kita. Nah, Pak Domu tuh bilang gini, menghentikan mobilnya dan satu persatu anggota keluarga pun keluar sambil menyapa Opungnya. Dan Pak Domu tuh menyerukan biar Horas Mama, dan dilanjut oleh Madomu, Horas Inang. Nah, sosok Opung tuh tersebut membalas, kok kalian nggak bilang kalau mau datang? Tapi lalu disusul dengan pelukan hangat khas dari seorang yang merindukan kehadiran cucunya. Nah, setelah lalu Pak Domu tuh untuk mulai membuka suara, maaf ya Mak, aku nggak bilang, belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Udahlah, udah tahu aku yang sebenarnya. Jadi saat mendengar jawaban Opung itu, mereka tuh semua tuh kayak sontak terkejut karena apa yang sebenarnya diketahui Opung tuh. Nah, Opung tuh minta agar Pak Domu dan Madomu itu masuk ke dalam sehingga dirinya tuh bisa bicaralah kayak dengan cucunya yang baru datang. Nah, itu kalian masuk aja ke dalam, aku mau bicara sama Pak Hokku dahulu tentunya. Nah, jadi itu penjelasan adegannya, dan mungkin aku bakal jelasin indikatornya. Indikatornya itu ketika sampai di halaman rumah Inang, Mak Domu dan Pak Domu itu memasang wajah terkejut ketika melihat sosok Opung yang sedang menunggu di teras rumahnya dan berkata, "Lo ada Opung?" Dan Pak Domu membalas dengan, "Jangan sampai Opung tahu masalah kita." Lalu keluarga Pak Domu pun mulai bersandiwara dengan Opung untuk menyembunyikan keadaan bahwa sebenarnya keadaan keluarga mereka sedang tidak baik-baik saja. Hal ini nih masuk ke dalam self concept. Nah, dalam teori Johari Windows, yaitu hidden self, yang artinya sesuatu yang diketahui diri kita sendiri namun tidak diketahui oleh orang lain. Adegan selanjutnya pada konsep self-disclosure di menit 24-50 detik sampai menit 25-25 detik menjelaskan ketika Mak Domu dan Salma sedang pergi keluar dan melewati pendeta yang sedang melintas. Mak Domu yang terkejut akan hal itu berpura-pura sedang mengantarkan Salma bekerja. Menyadari ada tas besar yang dibawa oleh Mak Domu, pendeta itu pun bertanya. Dan menyadari situasi yang sedang membingungkan, Mak Domu berkata bahwa tas tersebut merupakan berkas-berkas yang dimiliki oleh Salma untuk bekerja.
Setelahnya, Sarma pun yang mengetahui situasi semakin rumit hanya mengiyakan maknya dan menjawab pendeta tersebut dengan terbata-bata. Dan akhirnya pun Sarma berpamitan untuk pergi bekerja. Dalam adegan tersebut terdapat dua indikator. Yang pertama adalah ketika Amang datang mampir, Mak Domu langsung berpura-pura bahwa ia sedang mengantar Sarma ke depan rumah untuk bekerja. Dan kemudian berkata, "Oh, mau mengantar Sarma bekerja, Mang." Hal tersebut menunjukkan dia berusaha untuk menyembunyikan sesuatu dari sang Amang. Jika dikaitkan dengan konsep self-disclosure, Johari window, maka akan termasuk hidden. Ada suatu hal yang tidak diketahui oleh sang Amang, tetapi diketahui oleh Bu Domu dan Sarma. Yang kedua adalah ketika Sarma sudah jalan, Amang yang melihat tat besar yang dibawa oleh Mak Domu kemudian bertanya, dan Mak Domu pun berpura-pura mengakui bahwa tat tersebut merupakan milik Sarma. Tindakan Mak Domu ini membuktikan bahwa dirinya menyembunyikan sesuatu dari orang-orang yang bukan merupakan keluarga inti. Sikap Mak Domu ini dapat dikaitkan dengan alternatif dalam self-disclosure, yaitu berbohong. Di mana, di saat dia melakukan berbohong, terdapat beberapa alasan. Jika dilihat dari adegan tersebut, alasan kebohongan yang digunakan adalah safe faith for self and avoiding conflict. Di mana hal ini ditunjukkan dengan berbohong untuk menghindari pendapat buruk dari orang lain apabila ada yang mendengar tentang masalah yang mereka miliki.